Halo semua, selamat datang di Genius Academy. Hari ini kita akan membahas pengetahuan penting dalam computer science, yaitu penghapusan pada linked list tunggal. Dalam bagian ini, kita akan fokus pada operasi penghapusan dalam linked list, salah satu konsep inti dalam struktur data. Kita akan mendiskusikan dalam dua bagian, memberikan contoh kode nyata dan menganalisis cara kerja mereka secara mendalam. Apakah Anda seorang pemula atau memiliki beberapa pengalaman pemrograman? Kursus ini dapat membantu Anda memahami operasi penghapusan dalam linked list dengan lebih baik dan meletakkan dasar untuk menguasai struktur data dan algoritma lainnya. Untuk menghapus elemen berdasarkan posisi dalam linked list, langkah kunci adalah menemukan node sebelum elemen yang akan dihapus. Karena node dalam linked list hanya memiliki referensi ke node berikutnya, tidak ada referensi ke node sebelumnya, jadi kita tidak dapat menemukan node sebelumnya langsung melalui node yang akan dihapus. Oleh karena itu, saat menerapkan operasi penghapusan, kita perlu terlebih dahulu menelusuri linked list, menemukan node sebelum elemen yang akan dihapus, kemudian mengubah referensi next dari node tersebut, sehingga merujuk ke node setelah elemen yang akan dihapus, sehingga mencapai tujuan menghapus node target. Baiklah, mari kita demo dengan kode dan animasi. Pertama-tama, parameter yang kita masukkan, I, adalah 1, yang menunjukkan bahwa Anda ingin menghapus elemen pertama. Ketika kode mulai dijalankan, pertama-tama memeriksa apakah I lebih kecil dari 1, jika ya, langsung kembali false. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa posisi input valid. Namun, dalam contoh ini, I adalah 1, jadi pemeriksaan ini akan lulus. Menginisialisasi P menjadi head dan count menjadi 0. Ini adalah untuk menemukan node di posisi I1 dalam loop berikutnya. Kemudian, kode memasuki loop, selama P tidak 0 dan count kurang dari I1. Loop akan terus berjalan. Di dalam badan loop, P diatur menjadi P next dan count bertambah 1. Tujuan dari loop ini adalah untuk menemukan node di posisi I1. Karena I adalah 1, jadi I1 adalah 0, loop ini pada dasarnya akan berhenti pada iterasi pertama, dan P tetap menjadi head, yaitu node kepala. Selanjutnya, kode akan memeriksa apakah P atau P next 0, jika ya, maka kembali false. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah penghapusan elemen yang tidak ada. Namun, dalam contoh ini, kita berasumsi bahwa elemen pertama dari linked list ada. Jadi P next, yaitu next dari node kepala, bukan 0, dan pemeriksaan ini akan lulus. Kemudian, sebuah node temp dibuat, menunjuk ke P next, yaitu elemen pertama. Dengan cara ini, kita dapat mempertahankan referensi ke node yang akan dihapus untuk penggunaan di kemudian hari. Kemudian, P next dari node kepala, diatur ke temp next, yaitu elemen kedua. Ini pada dasarnya melewati elemen pertama, sehingga menghapus elemen pertama. Akhirnya, fungsi mengembalikan true, menandakan operasi penghapusan berhasil. Menggunakan linked list dengan node kepala membuat operasi penghapusan lebih mudah, karena kita tidak perlu menangani kasus penghapusan elemen pertama dari linked list secara khusus, cukup mengatur next dari node kepala ke elemen kedua. Dalam kode ini, meskipun variabel temp tidak secara eksplisit dikembalikan, ia memainkan peran penting dalam manajemen memori dan pengumpulan sampah. Ketika kita menjalankan P next sama dengan temp next, kita sebenarnya sedang menghapus node temp dari linked list. Pada titik ini, temp masih menunjuk ke objek node asli 1. Dan tidak ada referensi lain di linked list yang menunjuk ke node ini. Dalam Java, ketika sebuah objek tidak memiliki referensi apapun yang menunjuk kepadanya, objek tersebut akan ditandai sebagai sampah dan akan dikumpulkan oleh garbage collector pada waktu yang tepat. Meskipun dalam kode, kita tidak secara eksplisit melepaskan memori yang ditunjuk oleh temp. Garbage collector Java akan menangani situasi ini secara otomatis. Jadi, meskipun temp tidak secara langsung dikembalikan atau digunakan dalam kode berikutnya, itu masih memainkan peran dalam manajemen memori. Itu juga alasan mengapa kita perlu membuat variabel temp. Selanjutnya kita akan membahas logika penghapusan elemen berdasarkan nilai. Pertama, kode mendefinisikan variabel P dan menginisialisasikannya dengan node kepala dari linked list. Kemudian, memulai loop hingga menemukan node E atau mencapai akhir linked list. Dalam loop,
Jika P next tidak nol dan P next data tidak sama dengan elemen E yang ingin kita hapus, maka P akan bergerak ke node berikutnya. Dalam contoh ini, elemen yang kita ingin hapus adalah E, jadi loop akan berhenti ketika P menunjuk ke node D, node sebelum node E. Karena pada titik ini P next data sama dengan E. Setelah loop selesai, jika P atau P next adalah 0, ini berarti bahwa elemen E yang ingin kita hapus tidak ada dalam linked list, jadi kita langsung kembali ke false. Tetapi dalam contoh ini, kita menemukan node E, jadi kita tidak akan mengembalikan false. Sekarang kita telah menemukan node E yang ingin kita hapus, yaitu P next. Langkah selanjutnya adalah melakukan operasi penghapusan. Pertama, kita membuat variabel sementara temp dan mengarahkannya ke P next, node yang kita ingin hapus, yaitu E. Kita melakukan ini untuk menghindari kehilangan referensi ke node E setelah kita menghapusnya. Kemudian, kita mengarahkan P next ke temp next. Karena temp saat ini adalah node E. Jadi temp next adalah node setelah node E. Dalam contoh ini, E adalah elemen terakhir dalam linked list, jadi temp next adalah 0. Mengatur P next menjadi temp next sama dengan mengatur P next menjadi 0, dengan demikian menghapus node E. Akhirnya, kita mengembalikan true, menunjukkan bahwa kita telah berhasil menghapus elemen E. Secara umum, kode ini menghapus elemen dengan melakukan iterasi melalui linked list, menemukan elemen sebelum elemen yang akan dihapus, dan kemudian mengubah pointer next-nya. Baik, pelajaran hari ini akan kita tutup di sini. Kami adalah Genius Academy. Terima kasih telah menonton.